Ketika dunia disarankan sebaiknya lockdown sampai waktu yang lama oleh globalis cabal seperti pernyataan Bill Gates, ternyata pernyataan ini tidak dianggap oleh banyak negara. Globalis marah. Akhirnya COVID benar-benar menjadi tidak selesai. Dunia pasti sebentar lagi akan bukan dunia yang dulu lagi, yang saling terkoneksi. COVID tipe baru dilepaskan globalis di berbagai wilayah dunia. Lebih dari 10 macam COVID yang memerlukan 10 macam vaksin juga. Sehingga ada 19 macam coronavirus beredar saat ini. Yang berefek kemudian adalah banyak negara yang panik, bingung, dan terpukul ekonominya. Sehingga yang akan terjadi masing-masing negara adalah melakukan menutup dirinya dan konsentrasi untuk internal bangsa dan negara masing-masing. Itulah deglobalisasi yang sebentar lagi pasti terjadi. Hal ini, masalah deglobalisasi, lockdown atau PSBB adalah hal yang dimaui oleh globalis agar banyak negara menyerah dengan kemauan globalis. Di dalam negeri, Indonesia memiliki musuh abadi. Musuh Indonesia adalah resesi, depresi ekonomi, inflasi, bunga bank yang tinggi, kebijakan politikus yang mementingkan kelompoknya juga untuk negara asing dibela oleh politikus tersebut, negara superpower yang tertarik dengan sumber daya alam Indonesia, dan terakhir globalis. Itu adalah musuh utama. Untuk itu, Indonesia harus berstrategi. Sementara dunia akhirnya meyakini bahwa COVID akan bersama manusia dalam waktu yang cukup lama, bahkan hingga 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan akan masih ada. Lalu apa yang terjadi di dunia sebentar lagi? Vietnam dan Thailand yang kelebihan beras mulai menyimpan cadangan berasnya untuk kebutuhan mereka sendiri. Rusia, penghasil gandum untuk Eropa dan Timur Tengah, mulai memikirkan untuk kebutuhan nasionalnya. Amerika pun mulai menyetok minyak bumi dari Timur Tengah. Cadangan pangan Cina dan cadangan energi Tiongkok sedang dikuras oleh Amerika. Karena pandemi ini, seluruh negara dunia menjadi egois, memikirkan bangsa dan negaranya sendiri. Ekspor-impor antar negara berkurang. Efek global seakan menunggu genderang perang meletus yang memang diadu oleh globalis. Saat ini Hong Kong tegang, Myanmar tegang, Taiwan tegang, Korea Selatan tegang, Jepang tegang. Bahkan Amerika masih tegang di dalam negerinya, juga Tiongkok tegang. Semua negara seakan siap perang. Tiongkok bahkan di sisi timurnya berkumpul semua kekuatan arsenal persenjataannya secara masif sudah tertata. Batu bara dari Indonesia dan Australia ke arah Tiongkok sepertinya akan ditahan di Laut Cina Selatan oleh armada ke-7 Amerika, dan ini akan menimbulkan tekanan kuat ke Tiongkok yang tidak punya suplai energi. Listrik bisa padam di Tiongkok sebentar lagi. Alat komunikasi bisa mati di Tiongkok sebentar lagi. Armada kelima di Timur Tengah milik Amerika terus mengganggu memperlambat kapal bahan bakar minyak ke Tiongkok. Armada 7 Amerika di Laut Cina Selatan mengontrol Vietnam, Thailand, dan negara ASEAN dilarang menyuplai ke Tiongkok untuk pangan. Tiongkok pasti murka. Lalu bagaimana sikap Indonesia? Di tengah pandemi corona yang berkecamuk perang globalis versus nasionalis Amerika, sesungguhnya posisi Indonesia tidak mendukung globalis maupun tidak mendukung nasionalis Amerika. Namun masalah Indonesia adalah terlalu mengandalkan asing IMF, World Bank, serta mitra dagang investasi ambil negara Tiongkok. Sesungguhnya kalau jadi perang berkepanjangan antara Amerika dan Tiongkok, maka inilah kesempatan emas membangun Indonesia tanpa globalis, tanpa asing, tanpa asing. Namun sayang, yang terjadi di Indonesia ada sebagian kecil pejabat, ada oligarki, ada kelompok masyarakat bayaran, ada yang tidak tahu apa-apa namun sudah tertanam kebencian mendalam akan kelompok tertentu, putra bangsa tertentu, dan terus saja saling serang, saling jelek-jelekan, dan selalu Indonesia gaduh saat ini. Sosial media mengambil peran besar mengendalikan doktrin maupun hasutan. Bangsa Indonesia mulai dari pejabatnya, penguasanya, pengusahanya, sampai rakyat terbawah tidak sadar memakan propaganda dari globalis. Tapi ada juga yang sadar ini semua terjadi tapi mengambil kesempatan melacurkan dirinya baik ke asing atau globalis. Alih-alih membangun Indonesia yang berdikari, warga Indonesia malah bertarung dengan saudara setanah air. Anggapan bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan membangun negeri, serta pemahaman bahwa tanpa pinjaman luar negeri Indonesia tidak bisa membangun, sehingga perlu asing, perlu globalis adalah ada di pejabat saat ini yang berkuasa. Ini menjadi titik lemah bangsa Indonesia. Sedemikian tidak percaya dengan kekuatan bangsa sendiri.
ide membangun negeri Indonesia untuk berdikari menjadi terhalang dengan keyakinan keilmuan atau hegemoni ilmu dari kelompok kecil pejabat. Lalu ada perintah Sunan Bonang, yaitu perintah menyalakan api. Tinitah Sabdo Sumuruping Dahono yang seharusnya terjadi di masa sekarang ini telah menunggu selama 5 tahun lebih perintah tersebut untuk dilaksanakan. Di suatu tempat di Gunung Merbabu, Nara sedang melaksanakan latihan rutinnya ketika dia mendapati sebuah pesan dari kakaknya. Adikku, kamu harus turun gunung sekarang. Lihatlah negerimu. Kini saatnya kamu bela tanah airmu. Bebaskan negerimu dari cengkraman asing. Aku belum siap. Aku masih belum siap, Nara berkata meragukan dirinya. Kamu tak akan pernah siap sampai kamu bertindak. Demikian suara tegas sang kakak. Di saat globalis asing-asing sibuk, Indonesia malah gagap di dalam negeri. Bukannya mengambil kesempatan untuk menggerakkan kedaulatan mendominasi selat dan laut di dalam Indonesia. Bukannya memanfaatkan kekuatan sumber daya alam mineral dan membangun kekuatan pangan, tapi malah nyender ke oligarki, globalis, dan negara besar. Inilah misi berat. Apa itu misinya? Melepas cengkraman globalis, asing, dan aseng adalah perjuangan Nara, sang kapten Dinaran. Sayang, saat ini ternyata serangan musuh Indonesia yang terbesar seperti depresi, resesi, inflasi, globalis seakan menjadi musuh nomor 2 karena kepercayaan atas Kapten Dinaran belum didapat. Masih diragukan, sesama anak bangsa saja saling menjatuhkan. Nara, sang Kapten Dinaran terpaksa harus mengemban misi yang berat berbekal kemampuan yang masih terbatas. Dia belum selesai melakukan pelatihan di Kawah Chandra di Muka di puncak Gunung Merbabu. Nara berkata, "Yang aku takutkan adalah bukan berperang melawan musuh negara, tetapi bertempur dengan saudara sebangsaku sendiri." Inilah buku komik geopolitik, geoekonomi pertama di dunia untuk milenial dan Gen Z. Serial Kapten Dinaran memiliki alur cerita yang penuh intrik, penuh strategi, penuh drama, dan tidak akan bisa menebak akan kemana jalan ceritanya ini berakhir. Strategi bernegara, negara superpower, globalis cabal yang menggurita, shadow banking, deep state, dan banyak lagi intrik geostrategi dunia terjadi dibahas dalam komik Kapten Dinaran ini. Yang menjadi pertanyaan, bisakah globalis dikenali, dikalahkan, dan dibongkar oleh Nara, sang Kapten Dinaran? Atau Nara akan gagal kemudian menjadi pecundang, atau kelompok lain mengalahkan Kapten Dinaran sebelum dia bergerak melakukan sesuatu? Jawabnya, semuanya mungkin. Semuanya bermain dan seru dan semuanya penuh keterkejutan. Selamat menikmati komik Kapten Dinaran.